Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United memutuskan akan bergerak lebih awal dalam upaya mendatangkan Harry Kane. Manchester United tidak mau berlama-lama melakukan negosiasi harga dengan Tottenham Hotspur. The Telegraph melaporkan Manchester United akhirnya memutuskan untuk bergerak lebih awal. Bagi The Red Devils, semakin cepat negosiasi berjalan maka semakin baik. Manchester United dilaporkan tidak akan berjuang sampai detik terakhir pada bursa transfer demi Harry Kane. Oleh karena itu, lebih cepat di sini maksudnya lebih cepat untuk mengetahui tindakan yang akan diambil selanjutnya. Pasalnya, MU sudah punya rencana cadangan jika gagal mendatangkan Harry Kane. Buruan akan dialihkan kepada Victor Osimhen dari Napoli apabila MU terlalu lama dalam proses transfer Harry Kane. Mereka meyakini kans untuk mendapatkan pemain lain akan semakin kecil. Menurut laporan tersebut, MU masih mencari formula yang pas dalam proposal pertama yang hendak diajukan kepada Tottenham. Man United diketahui masih enggan membayar hingga 100 juta pound sterling demi Harry Kane. Sementara Tottenham belum menunjukkan tanda-tanda ingin menurunkan harga. Walaupun akan berjalan alot, MU percaya ada celah agar Tottenham mau menurunkan harga. Lagi pula, Tottenham tidak akan melewatkan kesempatan menjual pemainnya sekarang daripada harus pergi secara gratis pada musim panas 2024 nanti. Manchester United punya kesempatan emas untuk mengukir sejarah kalau mampu mengawinkan 2 gelar piala domestik dalam satu musim. Keberhasilan Setan Merah melenggang ke final membuat mereka punya kesempatan untuk mengawinkan 2 gelar piala domestik untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sebelumnya, Setan Merah telah berhasil meraih gelar Piala Liga Inggris 2022-2023. Dengan demikian, andai MU menjadi juara Piala FA, maka hal itu akan menjadi sejarah baru untuk klub. Dilansir dari Mirror, torehan gelar Piala Liga Inggris dan Piala FA dalam satu musim yang sama akan menjadi pencapaian pertama di sepanjang sejarah The Red Devils. Tidak cuma itu, MU akan menjadi klub kelima Inggris yang mampu meraih 2 gelar piala domestik dalam satu musim. Sudah ada 4 klub yang sebelumnya mampu meraih 2 gelar piala domestik dalam satu musim yang sama. Tinta emas yang siap digoreskan dalam sejarah klub tersebut bakal terwujud jika MU mampu memenangkan duel melawan Manchester City di final Piala FA pada tanggal 3 Juni mendatang. Penjaga gawang Manchester United David De Gea memberikan kredit khusus kepada Victor Lindelof. Ia menilai sang bek telah menunjukkan performa yang sangat luar biasa di skuad Setan Merah. Pujian ini diberikan De Gea setelah pertandingan semifinal Piala FA antara Brighton versus MU kemarin malam. Di laga ini, Lindelof dipercaya menjadi palang pintu Setan Merah. Bek timnas Swedia itu membayar kepercayaan Ten Hag dengan baik. Tidak hanya solid dalam bertahan, Lindelof juga mampu mencetak penalti penentu kemenangan MU atas Brighton di laga tersebut. De Gea mengaku kagum dengan penampilan Lindelof. Ia menilai sang bek tampil istimewa di laga ini. De Gea tidak sungkan untuk memberikan pujian setinggi langit kepada Victor Lindelof. Ia menilai sang bek mampu memberikan dampak yang besar meski ia minim diberi kesempatan bermain. Pada kesempatan ini, De Gea juga mengomentari duet Lindelof dan Luke Shaw di jantung pertahanan MU. Shaw disulap jadi bek tengah dadakan karena MU lagi kekurangan bek tengah pada saat itu. De Gea mengaku cukup terkesan dengan kerja sama kedua pemain ini. Ia menilai keduanya benar-benar padu dalam menggalang pertahanan Manchester United. Bek Manchester United Diogo Dalot membeberkan bahwa timnya bisa mendepak Brighton karena sejak awal musim mereka sudah berlatih adu penalti.
Dalam adu penalti tersebut, skuad Manchester United melakukan eksekusi dengan sempurna. 7 eksekutor mereka semuanya sukses mencetak gol. Diogo Dalot mengatakan, kemenangan itu memang tidak mengherankan. Pasalnya, skuad Manchester United memang terus melatih kemampuan mereka mengeksekusi penalti sejak awal musim. Diogo Dalot lantas mengakui bahwa MU memang kesulitan menghadapi permainan Brighton. Ia mengatakan, tim asuhan Roberto De Zerbi sangat terorganisir dan dilatih dengan baik. Manchester United memang menang, namun Diogo Dalot berharap rekan-rekannya tidak berpuas diri. Ia mengatakan MU masih memiliki PR yang harus dikerjakan. Jika tidak, maka Manchester United bakal kesulitan dalam bersaing meraih gelar juara. Manchester United berhasil mencapai babak final Piala FA. Keberhasilan itu dicapai melalui laga yang memerlukan adu penalti versus Brighton di Wembley Stadium. Pertandingan dalam waktu normal dan 2 babak perpanjangan waktu berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui timnya merasakan kesulitan pada pertandingan ini. Manajer asal Belanda itu merasa puas dengan performa timnya, walau mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangkaian laga yang akan datang. Ini adalah pertandingan dengan kesulitan tinggi. Pertandingan ini menunjukkan perjuangan yang luar biasa kepada para supporter, terutama yang menyaksikannya di Manchester. Kami menjalani laga serupa dengan final. Pada akhirnya penalti yang terjadi juga memuaskan. Saya sangat puas dengan performa tim ini. Para pemain menunjukkan semangat tinggi untuk meraih kemenangan. Kami mendapatkan kritik yang wajar terkait hasil laga sebelumnya, tetapi kali ini para pemain pantas dipuji karena mereka sukses bangkit dan menunjukkan kekuatan mental. Kami harus tetap terus belajar dan meningkatkan performa dan dapat bangkit dalam laga yang sama ketika kami merasakan kesulitan, ucap Ten Hag. Manchester United ternyata menyimpan talenta tukang jegal terbaik di benua Eropa selama 6 tahun terakhir. Bek sayap kanan Manchester United Aaron Wan-Bissaka ternyata membukukan sebuah rekor raksasa di laga melawan Brighton. Hingga saat ini Aaron Wan-Bissaka membukukan tingkat kesuksesan menjegal lawan hingga 78,6%. Dilansir dari Skauka, Wan-Bissaka memiliki tingkat kesuksesan terbaik saat menjegal lawan di benua Eropa. Skauka menghitung rekor ini berdasarkan catatan pemain yang sudah menorehkan lebih dari 100 tackle dari musim 2017 hingga 2018. Dalam kurun waktu tersebut, Aaron Wan-Bissaka sudah menjegal lawan sebanyak 571 kali. Dari 571 percobaan, bek sayap kanan asal Inggris tersebut sukses menjegal lawan dalam 449 kesempatan. Wan-Bissaka sendiri mulai berseragam MU pada musim 2019-2020. Manchester United kini berada di posisi terdepan untuk merekrut penyerang Napoli Victor Osimhen pada jendela transfer musim panas mendatang. Masalah keuangan Chelsea telah memberikan Manchester United sebuah dorongan besar dalam usaha mereka mengejar Victor Osimhen. Dilansir dari Football Insider, kondisi keuangan yang kurang sehat diklaim telah membuat Chelsea kesulitan untuk mendatangkan Victor Osimhen. MU saat ini dianggap sebagai tim terdepan di Premier League untuk merekrut Osimhen. Namun mereka masih menghadapi persaingan ketat dari Paris Saint-Germain yang tidak pernah takut untuk menggunakan kekuatan finansial mereka. Bahkan Les Parisiens diwartakan telah mengajukan tawaran pertama mereka di kisaran angka 133 juta euro. United tampaknya harus menyamai atau bahkan lebih baik dari tawaran Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Nigeria tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sangat bahagia melihat timnya mengalahkan Brighton dini hari kemarin. Ia menyebut bahwa timnya sangat layak untuk memenangkan laga tersebut. Erik ten Hag mengaku tidak masalah melihat timnya hanya bisa memenangkan laga ini melalui babak adu penalti. Ia merasa anak asuhnya tampil baik di laga ini. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag tidak lupa memberikan pujiannya untuk Brighton. Ia menilai Brighton benar-benar jadi lawan yang membuat timnya sengsara di laga ini.
Chelsea kabarnya tengah bersiap menikung Manchester United. Pada jendela transfer musim panas, klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu ingin menguangkan pemain bintangnya demi menyewa jasa striker Napoli Victor Osimhen. Manchester United menghadapi persaingan sengit jika ingin mendatangkan Victor Osimhen ke Old Trafford. Pasalnya, Chelsea yang menjadi rival MU di Liga Inggris juga tertarik memburu tanda tangan pemain asal Nigeria tersebut. Tidak heran jika jasa Osimhen laris dijajaki klub-klub besar jelang jendela transfer musim panas. Pesepak bola berusia 24 tahun memang sukses memamerkan performa moncer bersama Napoli dengan menyumbangkan 26 gol dari 24 pertandingan di Liga Italia. Chelsea nampaknya tergiur dengan pencapaian Napoli yang diperkuat Osimhen. Namun Metro mengklaim The Blues ingin menyelesaikan masalah gol mereka dengan memperkuat mantan pemain Lille ke London Barat.